teman-teman di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar. Sebelum kita mulai podcast hari ini, aku mewakili tim dari Guru Binar ingin mengucapkan selamat Lebaran buat teman-teman yang merayakan. Mudah-mudahan di Lebaran kali ini bisa mendatangkan sukacita untuk teman-teman semua dan juga kehangatan, makan opor ya, kehangatannya ya, makan opor, rendang dan lain-lain. Tapi jangan lupa timbangan tetap dicek, kolesterol juga tetap dicek. Jangan sampai udah Lebaran kita sehat-sehatan, pas puasanya kita sehat-sehatan, terus pas Lebarannya malah drop lagi gitu. Timbangan jangan lupa terus-terusan dicek ya teman-teman. Oke, di episode kali ini kita ngebahas yang lagi happening banget di dunia pendidikan tentang inklusif gitu. Mungkin teman-teman semua pasti sering mendengar gitu ya tentang inklusif itu apa dan bagaimana, tapi itu masih banyak orang yang belum terlalu memahami secara dalam. Bahkan kadang-kadang juga kalau kita ngebahas tentang inklusif ini tuh masih ada konotasi negatif yang mungkin harus kita luruskan. Nah, untuk meluruskan ini, karena aku bukan ahlinya, aku mendatangkan orang-orang ahli di hal tersebut gitu. Pertama ada Bu Susi. Bu Susi ini seorang dosen dan juga Kaprodi di Sampurna University ya. Bu, Kaprodi jurusan apa sih? Pendidikan bahasa Inggris. Oh, keren. Iya. Nah, jadi udah kita ngebahas tentang inklusif, ngedatanginnya yang emang benar-benar ahlinya. Nah, yang kedua di sini udah ada Kak Weni. Kak Weni ini sebagai praktisi pendidikan yang memang ahlinya di bidang inklusif. Lupa ya, kalau tadi di awal penonton di sini hari ini alhamdulillahnya ada 230 juta penonton. Sestadion ya. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Setelah undangan belum naik? kayaknya belum. Takut Ya. Takut ya? Biasa. First problem. Takut ya? lebih ke belum berani ngecek, belum berani betul. Iya bener juga ya. Takut gitu. Oke. Nah, inklusif ya. Ini sebenarnya kalau aku itu tuh masih terlalu general dan juga bias. Kenapa dibilang bias? Karena ada orang yang bilang ini tuh A, ada orang yang bilang ini C gitu. Dan sedangkan yang aku tahu pun juga sebenarnya di dunia pendidikan ini mulai sering disosialisasikan sejak kurikulum merdeka ini gitu ya, karena balik lagi kebutuhannya itu untuk siswa gitu. Nah, ini kita luruskan, ini sebenarnya inklusivitas tuh apa sih gitu. Iya. Boleh. Mungkin dari saya dulu mungkin. Boleh. Siapa aja boleh berbicara di podcast ini ya. Nah, karena saya orangnya narsis, mungkin sambil kenalan dikit kan. Oh, boleh. Mau kamera mana? Kalau bisa tiga-tiganya aja. Bingung kalau tiga-tiganya gitu ya. Baik, mungkin sedikit kenalan. Tadi sudah diperkenalkan kalau saya ini adalah praktisi pendidikan yang memang punya banyak interest di pendidikan inklusif begitu. Jadi halo semuanya, nama saya Weni gitu. Saya ini awalnya memang pertama kali terjun ke dunia pendidikan setelah lulus. Saya bekerjanya di sekolah yang memang dia di sekolah inklusif. Sebenarnya tidak secara formal bilang inklusif, tapi dilalah kalau kata orang Jawa tiba-tiba gitu. Ternyata ketika saya di dalam, banyak cocok gitu ya. Nah, betul. Ada perasaan wah ini panggilan memang sudah digariskan gitu ya sama Tuhan. Nah, kemudian disitulah saya belajar bahwa ternyata anak-anak itu kebutuhannya beda-beda. Wah, ini kok yang beda ini ternyata nggak cuman beda yang mohon maaf sebelumnya gitu ya, mungkin wah ini performanya kurang seperti yang diharapkan, tapi ternyata ada yang berbeda juga, ini yang mereka justru lebih cepat nih. Nah, sehingga akhirnya karena saya sangat tertarik nih setelah saya bekerja di sekolah tersebut, kemudian saya memutuskan ini harus belajar lagi, nggak bisa nih. Akhirnya saya memang lanjut studi lagi untuk mempelajari lebih jauh tentang pendidikan inklusif ini. Jadi waktu itu ambil studi emang fokus di pendidikan anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas berbakat istimewa. Jadi dua spektrum kanan kiri dapat gitu semuanya. Nah, kalau bicara tentang pendidikan inklusif setuju banget, mungkin nanti dari Bu Susi juga boleh nambahin ya Bu
Bu ya. Betul. Kalau yang saya tahu kan banyak ahlinya ya Bu ya, yang bilang ini itu dan segala macam. Tapi kalau saya sendiri mempelajari dan merangkum secara mungkin singkatnya, sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif, kita bicara tentang bagaimana sih memastikan setiap anak ini kebutuhannya terpenuhi. Jadi kalau di Amerika dulu ada ini ya Bu ya, no child left behind gitu ya, betul. Katanya. Jadi tidak ada anak yang boleh ditinggalkan nih, nggak boleh yang ketinggalan. Nah, spirit atau semangatnya dari pendidikan inklusif adalah itu. Nah, ini menyeluruh nih, baik mereka yang tadi katakanlah memang punya kebutuhan kondisi kekhususan, mereka yang katakanlah memang cerdas berbakat istimewa, atau mereka yang memang bisa dibilang ini ada anak-anak yang dari tipikal populasi atau populasi umum. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi nih gitu ya, kita meluruskan aja, kadang orang bingung soalnya pendidikan inklusif itu sebenarnya apa sih, konsep sederhananya adalah ini tidak ada anak yang kita tinggalkan, kita berusaha sebaik mungkin supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau dari sisi saya gitu. Tapi mungkin monggo dari Bu Susi, dari Zeni kalau ada lagi gitu, ini biasanya gimana sih pendidikan inklusif itu? Gitu. Mungkin sedikit menambahkan Bapak Ibu, halo, saya Susi ya dari Sampurna University, dosen di pendidikan. Jadi ini dosen yang mungkin fokusnya adalah bagaimana memfasilitasi calon-calon guru ya, generasi-generasi muda yang ingin mendidik nanti akan menjadi pendidik di masa depannya. Kalau buat saya ini karena mungkin tidak bergerak atau tidak punya background bukan pakarnya ya di bidang inklusi, tapi ini hanya pengalaman dari belasan tahun mengajar. Saya melihat inklusi itu tidak hanya melihat dari anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga kita menyadari bahwa siswa atau peserta didik kita yang datang itu mereka berbeda. Jadi mereka hadir atau datang ke sekolah dengan beragam cerita. Itu yang kita perlu kita perlu sadari. Dan kalau kita bilang bahwa inklusi itu ya itu bagaimana kita mungkin bisa kaitkan dengan yang namanya sekarang ada di kurikulum nasional, itu ada pembelajaran mendalam. Betul. Ya kan, di situ ada 3 hal yang kita perlu perhatikan kan ya, ada pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Kalau untuk saya sebagai pendidik, sebelum kita mengajarkan itu kepada peserta didik, kita dulu nih ya kan sebagai pendidiknya atau sebagai gurunya yang perlu memahami, menginternalisasi apa sih nih yang 3 hal ini gitu, yang sudah sangat dikonsepkan dengan baik gitu oleh kementerian kita. Di sini misalnya kalau buat saya berkesadaran itu adalah saya sadar bahwa peserta didik dalam hal ini mungkin mahasiswa itu mereka datang ke kampus atau datang ke sekolah itu dengan cerita yang berbeda-beda. Mereka ada yang datang dengan percaya diri, ya kan ya. Betul. Ada yang dengan kecemasan, betul kan? Betul Bu. Lalu ini pengalaman saya ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Lalu kemudian saya melihat ada yang cepat menangkap pembelajaran. Lalu juga ada yang perlu waktu yang cukup lama untuk memahami pembelajaran seperti itu. Itu yang makna adalah berkesadaran. Saya perlu menyadari atau itulah kenapa sebagai pendidik atau sebagai guru kita perlu sadar bahwa siswa kita datang dengan beragam cerita, kemudian sehingga kita akan hati-hati untuk mendesain pembelajaran atau merancang pembelajaran, lalu juga kita akan lebih berempati seperti itu. Lalu yang saya boleh lanjut ya? Ini tadi satu hal Bapak Ibu. Lalu kami fokus Bu menyerap itu. Oke. Lalu tadi yang hal yang kedua itu adalah bermakna. Nah, sebagai guru, buat saya ini saya berpikir bagaimana ya membuat pembelajaran itu bermakna. Jadi saya ingin nanti ketika peserta didik atau mahasiswa merasa bahwa inilah
relevan buat saya atau bermakna buat saya itu. Jadi ada aha momennya ya yang itu kita inginkan kan dari dari peserta didik. Itu yang kita perlu lakukan. Jadi dari hal bermakna ini, tentunya ketika membuat pembelajaran itu bermakna, kita juga tadi balik lagi berkesadaran bahwa kita perlu pastikan bahwa peserta didik kita tidak ada yang merasa bahwa mereka tuh ditinggalkan atau tidak terlihat gitu ya. Betul. Jadi mungkin boleh sedikit menyimpang sedikit, ada yang namanya sekarang adalah cultural responsive pedagogy. Jadi bagaimana kita membawa budaya atau kebiasaan peserta didik kita itu ke dalam pembelajaran. Itu yang saya rasa itu bermakna. Betul. Nah, kemudian kita ada yang tadi menggembirakan. Kalau menggembirakan mungkin bukan hanya membuat pembelajaran itu ceria dan penuh tawa ya, atau menjadi chaos misalkan. Boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi saya mungkin melihatnya lebih mendalam bahwa pembelajaran yang menggembirakan itu perlu melihat bahwa pembelajaran itu anak-anak atau peserta didik itu merasa aman, aman untuk bertanya, dan aman untuk merasa melakukan kesalahan. Itu penting banget karena banyak banget peserta didik ini merasa bahwa kalau saya tanya nanti takut gitu kan ya, takut ditandain gitu kan ya, dicatat betul. Nah itu yang saya merasa bahwa perlu ada rasa aman, rasa tadi mereka tidak takut untuk melakukan kesalahan, mereka juga bisa aman oh iya saya bisa belajar dari kesalahan tersebut, seperti itu sih. Dan itu juga mungkin relevan dengan konsep juga kayaknya saya dengar di pemerintah juga mengatakan pembelajaran yang ramah gitu ya. Jadi ramah secara lingkungan, secara pembelajarannya, seperti itu sih yang mungkin saya bisa gambarkan untuk inklusif. Berarti pada dasarnya inklusif itu tuh lebih berfokus pada keberagaman. Iya, itu lebih sederhananya gitu bukan sih. Saya sih karena saya bukan pendidik, tapi mungkin kalau Kak Weni dan Bu Susi itu harus memfasilitasi begitu ya kebutuhan anak-anak. Bener banget karena kan dilihat ya Indonesia sendiri punya beragam suku budaya itu berarti masuk ya. Masuk. Apalagi ditambah kalau misalnya kita punya siswa atau mungkin mahasiswa ya gitu dari luar itu juga termasuk ya. Iya. Berarti ini banget ya maksudnya luas. Ternyata efeknya itu sepenting itu. Betul. Nah terus kalau misalnya tadi kita ngeliat ternyata inklusif ini tuh penting ya karena kita harus memfasilitasi siswa kita yang mungkin mudah-mudahan kelaknya mereka juga pasti harapan kita sukses dong anaknya. Kan nggak mungkin ya jangan nggak sukses gitu. Terus gimana caranya untuk kita memenuhi itu? Karena pasti pertanyaan umum para guru-guru mungkin di seluruh Indonesia adalah gimana caranya gitu. Nah karena Kak Weni udah pernah mengajar sebelumnya, terus juga Bu Susi mengajar mahasiswa, berarti itu udah ada cara dan mungkin ada langsung best practice-nya. Oh iya betul. Nah mungkin sebelum ke sana saya izin dulu nih gitu ya, izin di atas materai. Jadi kadang kala gitu ya kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif itu kadang ada sedikit miskonsepsi bahwa ini hanya bicara tentang pendidikan dasar aja dari PAUD sampai SMA. Betul. Tapi sebenarnya pendidikan inklusif itu mungkin sebelum tadi ya izin ya menjawab pertanyaannya, sebenarnya itu berlaku sampai higher education begitu ya Bu ya, sampai pendidikan tinggi itu sendiri. Nah tadi juga ya ada hal lain juga ini yang menarik, tadi sempat kesebut ya kalau misalnya pendidikan inklusif itu biasanya kalau orang disuruh ngebayangin, kadang mereka ngebayanginnya wah ini pasti tentang anak-anak yang mohon maaf misalnya tunadaksa, kehilangan anggota tubuhnya, betul, atau misalnya mereka ini kalau sekarang banyak yang tahu punya diagnosa tentang autisme mungkin ya atau ADHD dan lain sebagainya. Padahal kalau pendidikan inklusif sendiri begitu, kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif yang kita bicarakan itu pertama tadi ya ada beberapa kategori nih. Satu, ada yang memang mereka punya kondisi kekhususan yang sudah terdiagnosa.
Ada jenis-jenisnya lagi ya itu ya. Betul, Iya. itu jenisnya ada banyak juga gitu ya. Mulai dari yang tadi ada yang terkait dengan perkembangan atau developmental begitu ya, atau ada juga yang terkait dengan sensori begitu, atau ada yang terkait dengan tadi anggota tubuh misalnya ya. Biasanya yang paling gampang teridentifikasi memang yang terkait dengan anggota tubuh gitu ya. Tapi selain itu ada juga tadi spektrumnya adalah anak-anak yang memang punya tadi yang lebih cepat, mungkin mereka gifted ya Bu, Betul, istilahnya gitu ya, cerdas berbakat istimewa. Kalau dulu saya kenalnya Cibi, cerdas berbakat istimewa ya, iya pokoknya, tapi bukan Cibi-Cibi gitu ya, bukan enggak ya. Iya. Jadi bang cerdas berbakat istimewa gitu. Nah, dan selain itu, nah ini juga yang tadi sempat disebutkan juga sama Bu Susi dan sama Zemi juga ya, bahwa ternyata ada spektrum lain. Ada yang kita sebut biasanya ini anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Kalau bahasa bulenya adalah anak-anak aktris gitu ya, Bu, gitu ya Zemi ya. Jadi memang ini adalah anak yang tadi katakanlah secara cultural, katakanlah ini mereka ini datang dari culture yang lebih minor, atau misalnya dia culture-nya ini tidak dominan di suatu tempat misalnya gitu, atau merupakan refugee gitu ya Bu ya, pengungsi dan lain sebagainya. Itu juga termasuk mereka yang membutuhkan layanan pendidikan khusus atau anak aktris itu. Nah, kalau saya pribadi nih, ini emang banyak intro ya, mohon maaf. Ini kalau undang-undang preambul gitu ya, panjang gitu, baru mau jawab pertanyaan. Emang suka ngomong gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau saya sendiri kebetulan pernah ketemu sama beberapa siswa di kelas saya yang mereka ini ada 2 kategori, 3 sih sebenarnya yang saya sering ketemu Bu. Jadi yang pertama mereka yang memang sudah punya diagnosa begitu ya. Jadi memang sudah mendapatkan diagnosa secara jelas lah setelah ada assessment yang komprehensif begitu. Kemudian ada yang mereka ini di area abu-abu yang membutuhkan layanan pendidikan khusus atau aktris, dan satu lagi ini yang cerdas berbakat istimewa seperti itu. Nah, best practice-nya gimana? Nah, kalau jadi guru ini suka nggak suka harus diakui ada banyak proses yang trial error kalau saya pribadi ya Bu ya, pengalaman saya. Bahwa terkadang saya belajar, saya baca, katakanlah kalau di kurikulum sekarang banyak bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, yang masih sangat relevan juga dengan pembelajaran mendalam gitu. Tapi kadang nih ketika saya sudah mencoba di kelas, kurang cocok gitu. Maka saya harus mencoba lagi yang lainnya begitu kan. Jadi kalau saya pribadi best practice-nya sejauh ini yang berhasil di saya adalah satu, memang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya coba sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Tapi yang kedua saya pernah mencoba namanya UDL. Mungkin kalau di Indonesia belum cukup booming ya Bu ya. Tapi semoga segera gitu ya. Jadi UDL ini namanya adalah Universal Design Learning. Jadi pembelajaran yang didesain sedemikian rupa supaya bisa memenuhi kebutuhan yang beragam. Kemudian ada juga memang untuk beberapa kasus memang harus ada pendampingan khusus. Jadi bukan diambil itu secara fisik diambil ya, tapi memang ada tambahan di luar jam pelajaran misalnya seperti itu. Karena saya pernah ketemu nih anak kelas 5 waktu itu saya mengajar di kelas 5, tapi ternyata setelah dilihat kembali kemampuan dia untuk melakukan matematika yang masih numerik ya, jadi maksudnya tambah kali bagi itu setara sama anak kelas 2 SD. Nah, tapi kan anaknya tetap harus berjalan di kelas dong tentunya belajar. Nah, jadi saya perlu menguatkan secara base matematikanya, keterampilan basic matematikanya itu di luar jam pelajaran, tapi di dalam kelasnya tadi pakai pembelajaran berdiferensiasi, pakai UDL seperti itu sih. Begitu ya, ini cukup panjang lebar, semoga durasi masih aman ya. Tenang aja aman. Berarti kalau versi Kak Weni itu ada 3 caranya ya. Tadi yang pembelajaran berdiferensiasi ini kayaknya kalau Indonesia juga udah banyak yang tahu gitu ya. Mungkin udah beberapa juga yang paham. Yang kedua itu UDL tadi ya. Terus yang terakhir itu ada jam khusus. Biasanya sih kalau ini justru yang paling sering kayaknya ya. Karena di sekolahku pun juga banyak jam tambahan kayak gitu. Remedial kalau kata orang dulu ya. Biasanya sih di anak kelas 12 nih, jam 0, jam X nih, kelas tambahan kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang jam khusus, sebenarnya kalau di level di Universitas Sampurna sendiri, itu kami di setiap dosen itu perlu menyediakan yang namanya office hour tuh, Mbak Zemi. Jadi
office hour itu artinya kita menyediakan waktu ya luang kita untuk mahasiswa datang kalau mereka perlu bimbingan gitu. Kalau misalkan kadang-kadang dari sisi akademik, kadang-kadang juga cuma curhat aja sih gitu. Butuh didengarkan. Saya ingin ketemu, ya kira-kira apa gitu kan ya. Dia mau ketemu dulu gitu. Dia udah sampai sana tiba-tiba dia hanya curhat bahwa saya sedang patah hati, Miss. Nah, seperti itu. Jadi ya, gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba saya coba bereaksikan ya gitu. Loh, kalau patah hati kamu gini-gini. Terus akhirnya si mahasiswa ini, Miss, saya nggak minta diceramahi, dengerin aja dulu gitu. Oke, jadi saya duduk manis aja gitu kan. Jadi itu pengalamannya Bapak Ibu. Jadi kalau buat saya, kayaknya kalau dosen tuh sebenarnya sama sih dengan guru ya, cuman peserta didiknya mahal ya. Mahasiswa. Tapi sekali lagi mahasiswa sekarang itu saya sudah tadi ya, pasti setiap generasi itu unik. Jadi kita tidak bisa menyamakan bahwa udah tahu kok caranya gitu. Saya mengajar satu mata kuliah yang sama belasan tahun, tapi nggak mungkin saya memberikan metode yang sama tadi gitu. Tadi balik lagi, senangnya saya sebagai pendidik, Bapak Ibu itu kebahagiaan bahwa kita tuh selalu diberikan anugerah untuk berefleksi lagi, mengenal karakter peserta didik yang beragam tadi gitu. Jadi ada yang dulunya misalnya bisa kita kan, oke, kamu harus datang jam 8, kalau tidak bisa datang jam 8 nanti kamu dapat tugas, misalkan gitu ya dulu. Tapi sekarang kalau disuruh oke, datang jam 8, kalau dikasih tugas, nggak apa-apa Miss, saya nanti malas aja gitu, nggak apa-apa Miss, saya datangi jam 9 aja gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini yang balik lagi kalau best practice-nya menurut saya kita perlu refleksi terus ya. Lalu kemudian juga tadi karena mungkin mahasiswa, tapi menurut saya ini tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang mengajar di level yang rendah, bahwa apalagi sekarang ya Bapak Ibu anak-anak itu kritis banget ya gitu. Gen apa ya sekarang dari Ibu Susi? Sudah masuk gen Alpha. Dan saya sudah mengajar Gen Z. Gitu kan. Jadi bahkan pemilihan lagu ya Bapak Ibu ya, ketika karena saya mengajar bahasa Inggris. Tabulan balik. Enggak ya. Saya tanya dulu gitu kan, nggak mungkin saya misalkan, oke, kamu kenal nggak dengan siapa ya? Kalau saya kan Celine Dion. Siapa itu? Gitu kan. Nggak ngerti gitu kan. Udah masuk generasi nggak tahu Celine Dion ya. Jadi ketika saya mau misalkan mau menggunakan lagu gitu kan ya di pembelajaran berikutnya, saya akan tanya dulu nih gitu, boleh nggak kalian usulkan kepada saya gitu, lagu apa nih yang kalian suka dari siapa? Balik nanya ya, jadi biar bareng-bareng. Kita tanya, tadi kan kita balik lagi, kita pembelajaran mendalam ya, kita maunya itu bermakna dan kita sadar siswa kita itu berbeda dengan kita kan gitu. Jadi kita tanya, Miss gitu kan, Ariana gitu kan, Ariana siapa? Ariana Grande. Saya sampai bilang, how to spell it? Bagaimana mengejanya? Karena tadi ya balik lagi, jadi saya coba mempelajari lagi lagunya gitu, mempelajari lagu, seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita, menurut saya selalu bilang ke teman-teman dan saya pribadi bahwa saya pikir nih saya sudah khatam nih gitu ya untuk mengajarkan ini gitu ya, mengajarkan mata kuliah ini atau mata pelajaran ini, tapi ternyata enggak gitu ya, karena tadi karakternya berbeda-beda, ada keberagaman. Tadi itulah makna inklusif tadi ya Bapak Ibu, menurut saya seperti itu. Ya, ini menarik teman-teman gitu ya. Kalau versi KW ini kan tadi caranya ada 3. Kalau versinya Bu Susi bahkan memberikan bimbingan. Saya pikir ya bimbingannya itu tipikal yang harus kejar-kejar dosen. Bu, tolong Bu, tanda tangan ini. Skripsi dong. Saya tolong itu gimana sampai ke bandara semua dikejar. Ternyata bimbingannya itu adalah lebih menemani ini membersamai mereka gitu. Jadi mereka tidak merasa sendiri gitu ya. Salah satu bentuk kasih sayang dari seorang guru atau dosen gitu yang diberikan, mungkin servis juga ya, biar mereka tetap
senang untuk belajar juga mungkin salah satunya merasa dekat dengan para pengajarnya begitu ya. Ini bagus banget gitu ya cara yang mungkin kadang terlihat sepele tapi sebenarnya bermakna banget gitu ya justru gitu. Aku jadi ngebayangin kalau misalnya one day diajar sama Bu Susi kayak tiap hari aku curcol, bukan belajar. Bu, please Bu, aku lagi ini Bu, ya ampun Bu, itu segala macam. Tapi Bu Susi sabar karena dari cara menjelaskannya, iya oke, Ibu dengarkan ini enak banget gitu. Itu salah satu bentuk kasih sayang gitu yang diberikan Bu Susi dan juga mungkin kalau ini kepada para peserta didiknya. Nah, Bu Susi jadi penasaran nih, kalau misalnya Bu Susi bisa men-treat siswanya sebaik ini, berarti Bu Susi juga bisa memahami makna inklusif ini sebagai orang tua gitu ya. Mungkin Bu Susi juga sudah memiliki anak mungkin ya, terus atau enggak punya, biasanya kan kalau di luar mengajar gitu, di lingkungan rumah pun juga banyak anak-anak yang dekat sama kita kayak gitu ya. Nah, kalau itu tuh gimana caranya Bu Susi itu mengajarkan atau menerapkan inklusif itu kepada mereka? Oh, kepada lingkungan dan anak ya? Iya, benar-benar. Ya. Jadi ya kebetulan anak saya cuma satu. Tapi tadi balik ponakan-ponakan banyak, betul. Dan itu tadi ketika saya mengatakan bahwa nak gitu ya, kamu memang sendirian di keluarga ini, tapi kamu punya loh sepupu-sepupu. Jadi saya bilang ini nanti kan ada jenjangnya ya, abang nanti waktu kami bekerja, mereka masih kecil-kecil tuh ya, masih umur SD gitu ya. Saya bilang ini bunda, mama kalian, jadi gitu ya. Jadi kita nggak ada yang manggilnya tante atau ini, jadi bunda, mama kalian lebih hangat gitu. Bahwa kami mencoba mengatakan bahwa oh ini ibu kalian loh semuanya, dan kami mencoba memperlakukan mereka bahwa kalian itu adalah anak-anak kami seperti itu. Jadi kita bilang abang gitu, abang ini akan menjaga kakak menjaga al gitu. Jadi sampai itu nanti kalian yang kecil aku ngapain gitu kan. Nah yang kecil kamu liatin abangmu gitu. Jadi kayak circle kan ya, kayak lingkaran seperti itu. Jadi seperti itu. Nah juga dengan lingkungan, kebetulan saya juga senang juga nih. Ya mungkin kalau udah jadi pendidik tuh kayaknya pengennya dekat sama anak-anak atau tapi yang ini saya pilihnya remaja gitu. Karena saya melihat bahwa meskipun ini di Jakarta, tapi ternyata ada anak-anak yang tadi balik lagi ke inklusif, tidak punya akses pendidikan yang menurut saya, mohon maaf kalau ini tidak kurang layak gitu ya, kurang memadai. Kadang ada saya anak jadi saya volunteer ya untuk mengajar anak-anak SMA, SMK. Jadi saya tanya dulu ke mereka, ini gimana kalian di sekolah belajar apa gitu kan. Terus tiba-tiba mereka, iya Miss, nggak pernah belajar, gurunya mereka rapat terus, mereka ini gitu. Bahkan kadang-kadang ya mohon maaf dalam kata membuli. Saya merasa ya ampun ini kok bisa terjadi ya, miris ya gitu, kayak gitu. Jadi ini akhirnya tadi saya membangun empati dengan ini kayaknya nih anak-anak saya atau keponakan saya, mereka hidup cukup nyaman dan mereka harus tahu peduli dengan lingkungan. Jadi saya bilang mereka sekarang udah teenagers ya, udah anak remaja ya, udah ada yang kuliah, udah ada yang SMA-nya kelas 3 gitu. Anak saya juga udah mau kuliah. Saya bilang, "Yuk bantu Bunda untuk ngajar." Jadi mereka melihat bahwa ketika mereka setelah membantu saya mengajar, lalu mereka mengatakan, "Loh, ternyata mereka itu loh, kasihan loh Bunda, mereka tuh belum pernah yang tahu yang namanya pizza." Bayangin tuh, Azeni. Padahal Bapak Ibu kami itu, saya itu tinggalnya di Jakarta gitu, dan orang mengatakan bahwa Jakarta itu wah semua pasti hidup enak gitu ya. Ternyata di lingkungan saya yang masih dianggap Jakarta ya bukan itu anak-anak itu belum pernah merasakan tadi yang namanya pergi ke cafe shop atau ke makan pizza, bahkan ayo deh kita pergi deh bareng-bareng gitu. Terus dia bilang gini, Miss,
nanti berangkatnya pakai apa? Pakai mobil gitu kan, nggak mungkin gitu kan ya. Saya mabuk Miss, boleh nggak pakai motor aja? Jadi kayak gitu. Itu menurut saya kasih sayang yang jadi apa ya? Kasih sayang itu sebagai pendidik ya mungkin tidak hanya di kampus, tidak hanya di sekolah, tapi ya tadi di lingkungan ya, bahwa mereka juga anak-anak yang perlu kita perlu kita rangkul, kita fasilitasi gitu. Sekecil itu gitu sih. Nah, Keren banget pengalamannya Bu Susi, ternyata benar-benar memberikan dampak juga ke mudah-mudahan. Udah kelihatan sih itu udah berdampak sebenarnya. Bu Susi, kalau ini sambil diminum, silakan kita santai, ini ada snack mau dimakan juga boleh, silakan kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, berarti kan Bu Susi juga punya pengalaman ke sekolah-sekolah ya, anggaplah ya mungkin di Jakarta atau mungkin sebenarnya pernah melalang buana ke sekolah daerah-daerah gitu ya, mungkin ya. Kalau saya Bu Susi, kalau aku ya gitu, aku memang bukan seorang pendidik, tapi aku pun juga pernah datang ke beberapa sekolah yang di wilayah yang berbeda-beda gitu. Di yang saya datangin itu bisa wilayah yang mungkin dalam artian bagus, contoh Bali gitu. Brand image-nya itu seperti di Jakarta, enak ya di Bali, banyak ini itu segala macam, tapi pas kita mulai masuk, ketemu, ngobrol bareng sama mereka, ada beberapa juga yang kayak gitu. Kan biasanya kalau anak-anak manggil saya kakak ya. Kak, aku tuh ini tahu Kak, belum pernah makan spaghetti, belum pernah ini. Aku ngedenger kayak, ini di Bali loh, kok sedih ya dengarnya gitu. Terus denger lagi cerita yang ini, cerita yang itu, kayak gitu. Terus abis itu ketemu juga yang di daerah-daerah yang misalnya kebetulan daerah yang sulit dijangkau atau 3T. Nah itu lebih menyayat hati lagi karena bahkan mereka ngelihat permen aja seneng banget, aku keluarin nih, kakak punya ini, ada yang mau nggak? Wah mereka langsung aku. Nah itu seneng banget sebenarnya ngeliat mereka di satu sisi gitu ya, miris juga tapi senang juga ngeliat mereka se-excited itu. Pernah juga waktu itu pergi ke satu wilayah di Sulawesi. Wilayahnya sebenarnya cukup eksis, tapi memang memang masih nggak bisa dibilang 3T juga, tapi nggak apa Kak. Jadi turun soalnya. Iya. Benar-benar 3T maksudnya turun. Iya. Turun ya Bu. Kayaknya dulu sih. Mana ya? Oh ini. Mohon maaf nih, saking fokus ya. Oke, bisa. Sebentar. Emang gitu teman-teman, ada aja kejadian ya di studio. Oke. Aman ya? Oke. Kan duduknya yang udah enak ya. Nih jangan sampai dia ngejengkang kan. Ntar jadi komedi guys, bukan pendidikan lagi. Genrenya ganti. Oke. Balik lagi ya tadi ya, yang wilayah yang aku datengin gitu. Nah di situ yang tadi aku bilang sebenarnya itu bukan daerah yang tertinggal banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas aku kesana bawa kamera, mereka tuh sampai kayak, kakak punya kamera, matanya berbinar-binar kayak gitu. Nah itu tuh kayak dalam hati, bentar ini kan bukan, ya itu dari pemikiran aku ya, ini bukan daerah yang ini banget gitu ya, bukan daerah 3T banget, tapi mereka bisa kayak gini gitu. Nah ngelihat dari situ gitu ya, mungkin tidak terlalu nyambung, tapi aku berpikir kayak apakah mungkin karena sekolah ya yang aku datangin ini, apakah pendidikan di sana tuh juga merata nggak ya tentang inklusivitas ini gitu. Nah kalau menurut pengalaman Bu Susi gimana? Karena tadi kan Bu Susi juga bilang kalau misalnya pernah mengajar juga di beberapa sekolah gitu ya, terus ya mungkin ada pengalaman di luar dari Jakarta juga, gimana menurut Bu Susi? Kalau di luar dari Jakarta mungkin tidak secara formal Bapak Ibu atau Azemi. Tapi tadi balik lagi bahwa kita kan kalau inklusif itu tadi kita perlu menyadarkan atau
berkesadaran bahwa kita itu punya budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dengan orang lain. Mungkin tadi balik lagi cerita tadi ponakan saya mengatakan kasihan ya mereka tuh nggak tahu pizza. Padahal buat mereka ya nggak apa-apa juga saya nggak makan pizza gitu, karena memang mereka nggak paham atau mereka nggak tahu ada pizza makan enak gitu kan. Ketika saya bilang ayo kita makan pizza yuk, nggak amis mendingan makan nasi goreng gitu kan, berarti bahwa aduh kok kasihan banget ya. Enggak, saya bilang oh berarti buat mereka itu nasi goreng itu lebih nikmat daripada pizza. Jadi mereka nggak kebayang ngapain makan roti gitu kan. Saya bilang ini loh yang namanya pizza gitu kan. Nah itu mungkin boleh saya sambungkan sedikit Bapak Ibu. Kadang-kadang ini ya kita terlena ketika kita jadi guru, kita terpaku dengan textbook, buku teks gitu kan ya. Nah di buku teks itu menurut saya banyak kurang inklusifnya. Dalam arti kata gini, katakan buku teks itu akan dipakai oleh sekolah atau peserta didik yang ada di pantai, misalkan anak-anak nelayan. Tapi di teksnya itu mereka berbicara tentang pegunungan. Menurut saya nggak kebayang dong gitu kan, gimana mereka itu belajar tentang pegunungan, dan pasti di buku teks itu gambarnya sangat minim gitu kan ya. Bahkan warnanya kadang-kadang hitam putih gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya pengalaman pernah ke gunung, mungkin bisa diceritakan. Tapi kalau misalkan kita katakan tadi terbatas dalam hal akses ke internet misalkan ya, atau akses ke materi atau resource yang lain, sumber-sumber yang lain, akan sangat menyulitkan buat peserta didik memahami apa ya pegunungan itu, kenapa ya, memang enak ya pegunungan. Nah mungkin yang tadi balik lagi ke inklusif tadi ya Bapak Ibu, kita melihat bahwa anak-anak atau peserta didik kita itu memang mereka tinggalnya di pantai, anak-anak nelayan. Nah inilah yang kita bisa eksplorasi lebih luas gitu ya. Jadi menurut saya itu jadi menggembirakan juga buat mereka, jadi bermakna juga buat mereka. Itu sesimpel itu sih menurut saya. Maaf kalau saya menyederhanakan pembelajaran mendalam, tapi menurut saya itu sangat sederhana menurut saya, tapi akan sangat bermakna sih Bapak Ibu, seperti itu. Tapi sebenarnya ya Bu, kalau kita bicara tadi kan dari Bu Susi menyampaikan terkait dengan anak-anak yang mungkin secara ekonomi betul, keluarganya memang berasal dari ekonomi yang lemah mungkin ya, atau mungkin memang belum di atas standar yang diharapkan lah ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif sendiri, memang sebenarnya pada kategori anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh status perekonomian keluarganya. Betul. Karena masuk. Karena anak-anak yang berasal dari ekonomi yang sangat lemah atau lemah, katakanlah bagaimana mereka bisa fokus untuk mengembangkan dirinya, menjadi dirinya yang terbaik, belajar dengan konsentrasi lah istilahnya gitu ya. Kalau mereka sendiri masih kesulitan untuk katakanlah memastikan ada yang bisa mereka makan di pagi hari atau di siang hari dan di malam hari, ada baju yang bersih bisa mereka gunakan, atau ada tempat untuk bernaung dan berlindung yang aman juga untuk mereka gitu ya. Jadi memang kalau bicara tentang pendidikan inklusif tadi itu ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang keragaman itu banyak isinya, betul ya. Dan salah satunya memang itu akan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus ini berasal dari yang perekonomiannya lemah atau sangat lemah, termasuk anak-anak yang di daerah 3T katakanlah, karena ada di sana mungkin perekonomian juga tidak terlalu baik, maka sebenarnya mereka adalah anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus atau at-risk itu sendiri. Mungkin yang perlu kita ingat juga bersama ya, pendidikan inklusif itu sebenarnya tuh bukan apa ya, bukan suatu akhir perjalanan harusnya gitu ya Bu ya, tapi itu adalah suatu penopang supaya tercipta masyarakat yang lebih inklusif. Nah inilah yang tadi ya, jadi dari akses pendidikan yang lebih merata, dari perekonomian yang lebih baik begitu, nah dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri ya bicara tentang pengalaman dengan orang tua, untuk anak-anak yang mungkin ini refleksi aja sih ya sedikit, untuk
para guru, terutama teman-teman guru, para pendidik yang ada di Indonesia begitu. Kadangkala itu guru ini sebenarnya ingin membantu begitu kan ya, tapi kadang mungkin bertemu dengan orang tua yang masih masih ada keengganan atau ada reluctant kalau kata bahasa bule gitu ya, bahasa Inggrisnya ada kebingungan dan segala macam. Tapi untuk para pendidik sendiri, menurut saya pribadi sebaiknya ada empati juga yang kita berikan kepada orang tua. Iya. Karena maksudnya gimana ya, orang tua itu kan mereka juga mungkin baru pertama kali dalam hidupnya menjadi orang tua gitu ya. Kayaknya nggak ada ya Bu ya, pendidikan untuk jadi orang tua gitu kan nggak ada ya Bu ya. Jadi perlu adanya empati juga dari guru untuk membersamai dan mendampingkan mendampingi orang tua lah untuk sama-sama supaya anaknya ini bisa jadi dirinya yang terbaik. Karena kalau kita ingat lagi, ya anggap aja kalau saya sih analoginya gini, mungkin orang tua itu ketika mereka punya anak, mereka berpikir kita akan melakukan perjalanan ke Bandung. Nah, tapi karena ternyata anaknya katakanlah ada kondisi kekhususan atau ya lain sebagainya, ternyata perjalanannya jadi bukan ke Bandung lagi nih, ke Surabaya. Nah, kalau kita di posisi orang tua juga mungkin nggak bisa langsung langsung kita ke Surabaya, enggak dong. Pasti mereka juga butuh untuk menerima dulu, mereka butuh juga untuk memahami dulu bahwa sekarang perjalanannya ke Surabaya dan memang harus dinikmati perjalanan ke sana. Jadi mungkin itu ya kalau dari sisi orang tua. Dan tadi perekonomian sebenarnya semuanya kayak saling terhubung gitu ya, nyambung gitu ya di pendidikan inklusif ini ya gitu. Karena tadi balik lagi, pendidikan inklusif itu sebenarnya adalah alat harusnya, karena tujuan besarnya adalah masyarakat atau negara yang inklusif. Begitu sih ya. Benar sih, itu yang mungkin sedikit terlupakan kalau ternyata ini tuh juga penting kolaborasi sama orang tua. Kalau tadi kan versi yang Bu Susi cerita bagaimana, tapi ya benar juga sih tadi yang Kak Weni bilang, itu juga penting kalau misalnya kita harus memperhatikan orang tuanya itu sendiri gitu. Mungkin karena kebetulan Bu Susi paham, jadi bisa langsung implementasi gitu ya ya tapi benar juga kalau misalnya yang nggak ngerti harus gimana, berarti memang guru juga harus berperan ya dalam mendampingi orang tua untuk yuk sama-sama kita bantu anak kita biar mereka bisa jadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang dia minati dan juga bakatnya. Karena tadi ya anak itu kan punya keberagaman dan juga setiap, kalau aku mempercayai bahwa setiap anak itu istimewa dan spesial gitu ya, semua anak tanpa terkecuali kayak gitu. Jadi untuk memenuhi itu ya benar ya, kolaborasi orang tua sama guru itu penting. Nah balik lagi Kak Weni, kalau tadi kan Bu Susi bilang sebenarnya di Indonesia ini ya inklusifnya masih belum ya, karena mungkin disebutnya ya, bukan bahan ajar tapi materi. Mungkin gitu ya, materi atau bahan dasar itu tuh masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan anak. Makanya dibilang yang kalau di buku tuh masih belum relevan. Misalnya anaknya dari pantai, bukunya tentang gunung, belum lagi warnanya hitam putih itu Nah ini kok menurut kalian ini gimana? Apakah kalau di Indonesia ini sebetulnya sekolah sudah menjadi sekolah inklusif mungkin istilahnya sekarang ya gitu, atau masih belum, atau sepertinya menuju deh ada potensi ternyata Iya. Kalau mungkin saya akan mulai dengan beberapa fakta menarik dulu kali ya. Kayak apa gitu ya, fakta menarik bahwa sebenarnya mungkin Bu Susi atau Zeni juga dan ibu bapak yang lain juga pernah mendengar gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang inklusif sebenarnya di beberapa tahun terakhir itu udah banyak pemerintah daerah yang ramai-ramai menyatakan dirinya kalau mereka ini adalah provinsi yang inklusif. Gitu berarti udah ada klaimnya ya? Sudah ada, bahwa kemudian mungkin pernah lihat di berita, dibaca bahwa katakanlah Jakarta itu sebenarnya semua sekolah negeri adalah harusnya sekolah inklusif. Kayak gitu. Adalah beberapa tempat. Jadi kalau ditanya ada nggak potensinya, yang nama potensi mah pasti ada aja. Kalau menurut saya ya, potensi selalu ada gitu untuk kemudian kita jadi suatu daerah, suatu negara lah, atau suatu sekolah yang memang memberikan pendidikan inklusif. Tapi sebenarnya PR besarnya adalah di
dengan berat hati. Ini berat hati nggak ya? PR-nya Saja berat badan ya, itu bahaya. ini udah nggak mau lihat undangan sih ya, saya tuh udah takut soalnya. Nah, kalau PR beratnya sebenarnya salah satunya adalah di para pendidiknya sih. Kalau menurut saya pribadi ini loh. Kenapa? Karena betul. Kalau kita bicara tentang keterbatasan secara material begitu ya, buku dan lain sebagainya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi juga sebagai pendidik yang setiap hari akan langsung ketemu nih sama siswa-siswi gitu ya, kan kita nggak mungkin tuh nunggu perbaikan buku atau sistem yang saya nggak tahu ini mungkin lama juga gitu ya, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru kayak selesai gitu. Tapi kan setiap hari ada anak yang harus kita temui gitu kan, ada siswa yang harus kita fasilitasi. Nah ini PR besarnya jadinya adalah di pendidik. Mungkin akan terdengar klise, tapi kalau saya pribadi percayanya adalah semua harus dimulai dari keinginan dulu dari gurunya. Betul, kadang buku tidak kontekstual. Tadi anaknya di gunung, materinya tentang laut, waduh gitu, jauh gitu ya. Tapi kemudian perlu ada keinginan juga dari guru untuk bisa mengkontekstualisasikanlah katakan materi tersebut agar jadi kontekstual dengan keberagaman siswa, dengan kebutuhan mereka. Tapi tentu ini tidak mudah ya, karena kalau keinginan kayaknya udah masuk ke ranah apa ya Bu ya, ini udah motivasi intrinsik ya Bu Susi ya, Bu Zemi ya, jadinya kayak maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita kontrol juga gitu ya. Tapi saya pribadi percayanya titik awalnya harus dimulai dari tadi ya, dari keinginan gurunya dulu, bahwa gurunya ada perasaan untuk ingin begitu kan, untuk saya mau nih gitu, karena sistemnya sebaik apapun, bukunya sudah ditata sedemikian rupa, kurikulumnya sedemikian rupa, kalau misalnya dari para ujung tombaknya sendiri pendidiknya memang belum terpatik gitu keinginan tersebut, pasti tentu akan berat gitu. Bahwa betul dari secara sistem mungkin harus ada perbaikan yang sistemnya apa sifatnya, kok sistem mulu sih, maaf, sifatnya struktural, tapi kalau ditumbuhkan mungkin juga nggak cepat ya kalau hal-hal yang sifatnya struktural ini gitu. Jadi kalau dari saya pribadi kembali lagi harus ada dari keinginan gurunya berperan besar. Dan kalau di kurikulum sekarang kayaknya Bu ya, kurikulum nasional sekarang ini memang titik beratnya banyak di guru nih ya kayaknya. Karena kalau kita bandingin sama mungkin apa ya, K13 deh yang beberapa tahun ke belakang, itu kan kayaknya kurikulumnya mirip kayak resep. Dalam artian ada terstruktur gitu ya, dengan jelas guru A, B, C, D seperti ini. Tapi setelah ganti jadi kurikulum merdeka, kurikulum nasional sekarang, guru ini sekarang diposisikannya beda. Mereka bukan lagi, katakanlah kalau analoginya dulu mereka ini tukang kayu yang dikasih resep, pesanan harus seperti ini dimensinya segala macam, kemudian mereka lakukan. Kalau analogi saya sekarang mereka bukan tukang kayu lagi nih guru, tapi mereka yang jadi arsiteknya nih, yang harus kayak bangun apa ya gitu, harus ngapain nih, menyiapkan apa saja sih gitu ya. Kalau dari saya sih melihatnya itu. Tapi ya pokoknya bisa lah. Kalau ditutup dengan pokoknya bisa. Optimis aja dulu. Optimis dulu lah. Optimis dulu. Nggak apa guys, optimis aja dulu, bisa nggak urusan belakangan. Nggak apa-apa. Ada keinginan dulu ya. Ya bener-bener bertekad kuat, nggak apa-apa, itu nomor satu guys gitu. Sambil diminum boleh Kak Weni sama Bu Susi. Ini sedikit tadi sempat kelupaan pengen yang aku tanyain gitu ya. Tadi di awal kan aku sempat bilang ya, misalnya sebenarnya inklusif itu tuh masih apa ya, beberapa orang itu tuh masih menganggap itu sebagai konotasi yang negatif. Dalam artian mungkin sebelum mendengar podcast ini ya tentunya gitu. Iya kan, inklusif itu tentang, mohon maaf, anak-anak yang disabilitas, yang seperti ini itu segala macam gitu. Hal yang itu menjadi negatif itu membuat orang tua khawatir gitu ya. Nah ini bagaimana, dan mungkin pesan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan sama guru-guru, sekolah, gitu, bahkan sama masyarakat itu sendiri. Itu seperti apa sih? Ya kalau kita bicara, kalau saya sendiri sih, ini kembali lagi ya, personal belief ya, Kepercayaan pribadi. Nggak apa-apa, kita percaya pada apapun di sini ya. Tuhan yang Maha Esa dulu lah ya. Nah, kalau saya pribadi sih merasa kalau kita mau tadi ya
seperti yang disampaikan gimana sih mulainya dari mana atau seperti itu deh. Karena konotasinya sudah sangat negatif, itu tidak bisa dipungkiri lah gitu ya. Kalau saya pribadi percayanya sebenarnya adalah semua itu harus dimulai dulu dari bahasa nih. Gitu ya, karena bahasa itu bahasa ini mungkin nanti Bu Susi tolong tambahkan Bu. Kalau yang dulu saya pelajari katanya tuh ini bahasa tuh sama culture tuh sangat sangat erat gitu ya Bu ya. Betul. Bahasa bisa mempengaruhi budaya, budaya bisa mempengaruhi bahasa gitu ya Bu. Kayak telur sama ayam nggak tahu yang mana duluan gitu katanya. Nah jadi saya juga nggak tahu ya kalau bahasa atau mempengaruhi culture atau culture yang mempengaruhi bahasa, tapi sebenarnya kalau kita mulai dari penggunaan bahasa yang benar dulu nih, yang tepat dulu gitu kan ya, mungkin itu akan membantu untuk menghilangkan stigma negatif tersebut. Kalau saya pribadi percayanya begitu. Contohnya penggunaan kata disabilitas begitu ya, atau katakanlah penyandang cacat misalnya. Di masyarakat kita ini rasanya sudah negatif gitu ya, konotasinya tuh kayak wah ini kayak kesannya tuh kurang, betul ya, kesannya tuh kayak ini sesuatu yang kurang nih, negatif lah gitu. Nah kalau saya pribadi kemudian berpikir seandainya kita menggunakan term atau kata-kata atau istilah yang mungkin lebih positif nih maknanya, itu bisa membantu. Contohnya dibandingkan mengatakan anak dengan disabilitas, saya pribadi saya lebih suka untuk menggunakan kata anak berkebutuhan khusus. Kenapa sih? Karena kalau kebutuhan setiap orang punya kebutuhan, betul ya. Saya punya kebutuhan, Zewi punya kebutuhan, Bu Susi pasti punya, kita semua punya kebutuhan lah. Kalau ada anak yang berkebutuhan khusus ya sama aja kan sama yang lain, punya kebutuhan. Tapi ya kebutuhannya mungkin memang ada sedikit yang berbeda karena itu khusus gitu sih. Jadi kalau saya pribadi ya, salah satu yang saya yakini dengan sepenuh hati gitu ya, akan bisa membantu menghilangkan stigma negatif adalah sebenarnya dimulai dari bahasanya dulu gitu. Kalau kita sebagai pendidik saja masyarakat masih menggunakan bahasa yang kurang tepat gitu, yang maknanya negatif, itu biasanya akan kebawa juga nih sehingga orang-orang juga jadi melihatnya negatif. Sementara kalau kita menggunakan bahasa yang lebih netral gitu, lebih positif, itu akan membantu juga. Kalau saya pribadi sih begitu ya melihatnya ya. Oke, kalau versi Bu Susi gimana? Oke, inklusif itu sebenarnya mungkin kalau ini yang tadi kita mau kaitkan ya dengan perannya guru, perannya orang tua, mungkin kita boleh sebagai guru ya pasti kan juga sebagai orang tua. Nah kita boleh refleksi nih, kalau misalnya anaknya itu lebih dari satu gitu ya, kalau kayaknya kalau kita mau memperlakukan satu anak dengan anak yang lain, itu kan nggak mungkin sama ya, gitu ya. Misalnya, oh si kakak ini kayaknya kalau belajar itu maunya menyendiri gitu. Kalau si adik maunya pakai musik gitu. Nah, kadang-kala gitu ya, orang tua sebagai orang tua kita suka nggak sadar nih gitu. Adik, kamu kok belajar pakai musik gitu ya? Jadi ngomel. Ngomel gitu. Si adik bilang, oh itu kan aku lagi belajar mah. Loh itu loh kayak kakakmu. Jadi ngebanding-bandingin. Nah itu yang agak maksud saya, nah akhirnya si Ade merasa udah kalau gitu aku bisa belajar aja gitu. Padahal gitu kan ya, cara belajar preferensinya siswa atau anak itu berbeda-beda. Nah itulah mungkin kerjasama antara tadi balik lagi guru dengan orang tua. Kalau menurut saya, karena saya juga sebagai orang tua ya kan tadi yang saya sudah sebutkan, saya ibaratnya saya ingin bermitra dengan gurunya. Jadi saya mengatakan kepada guru, ibu atau bapak, kalau di sekolah seperti apa aturannya gitu ya. Oh nanti dia harus pergi begini-begini. Oke, baik. Nanti saya di rumah juga seperti itu. Atau nanti sebaliknya, bapak, ibu, ini anak saya tidak boleh makan ini karena ini alergi. Oh baik, bunda, misalnya seperti itu. Jadi ada komunikasi yang perlu dibangun sebagai komunitas sekolah. Ada satu itu cerita yang lama, it takes a village to raise a kid ya. Betul, gimana ya? Perlu satu satu kampung ya, satu kampung untuk membesarkan anak. Kalau mungkin zaman kita dulu bapak ibu ya, ketika kita dulu kan nggak ada gadget, nggak ada handphone, ketika kita hilang kemana gitu, saya ingat dulu gitu, oh kemana dia gitu, Susi kemana gitu. Ini yang
si tetangga-tetangga bilang, oh dia ada di sana kok, gitu kan. Jadi kan itulah tadi perannya masyarakat ya. Jadi saya pikir penting banget sih kalau masyarakat sekarang, karena banyak sekali orang tua, ini pelajaran refleksi saya sebagai dosen juga, banyak sekali orang tua yang kadang-kadang malu atau denial atau kalau bahasanya tidak sulit mengakui bahwa anak saya itu sebenarnya perlu bantuan yang khusus gitu ya dalam belajar. Dia tidak bisa seperti teman-teman lainnya gitu kan, perlu terstruktur misalnya. Anak saya cukup cemas, jadi dia nggak bisa kalau ada perubahan yang mendadak misalnya seperti itu. Itu perlu dikomunikasikan, kami perlu informasi dari orang tua. Jadi itu penting banget sih Kak Zemi. Jadi peran orang tua, peran pendidik dan semua masyarakat itu penting banget gitu ya. Terus kemudian kalau kita bicara dengan inklusif ya, sebenarnya kita ini Indonesia itu menurut saya udah punya semboyan yang bagus ya, yang Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Itu tuh maknanya itu tadi inklusivitas gitu loh. Jadi ketika misalnya inklusivitas itu kok terkesan barang baru, sebenarnya enggak sih, kita sudah lakukan itu sejak lama. Cuman kadang-kadang ya kita nggak tahu konsepnya ya, betul. Seperti itu sih menurut saya. Oke, ini keren banget teman-teman. Makasih Bu Susi, makasih Kak Weni udah berbagi di sini. Kita luruskan teman-teman semua gitu ya, bahwa inklusif atau yang berhubungan dengan inklusif itu sebenarnya itu sangat penting dan maknanya sangat mendalam. Di podcast ini benar-benar mengajarkan kita bahwa kita semuanya, bahkan bukan cuma pendidik, ternyata orang tua dan lingkungan pun juga memiliki peran besar untuk bisa mendukung generasi berikutnya yang nantinya dia juga akan menurunkan itu kepada generasi berikutnya. Makasih banyak Bu Susi, makasih banyak Kak Weni. Terima kasih banyak. Menarik banget. Silakan diminum, dimakan dulu teman-teman. Dimakan ya, boleh. Snacknya ini bukan hiasan, ini beneran makanan ya. Kan dekorasi ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Ngobrol Pintar, bikin binar, ngobrolnya santuy tapi gue nendang lagi. Bye-bye.